Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hayatid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah bimtisalil awamir, dengan melaksanakan segala perintah, wajtinabun nawahi, menjauhi segala yang dilarang. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mentaati Allah, nanti di penghujung akhir hidup kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di tempat mulia bersama abdi-abdi Allah, orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Islam kerja ini merupakan dari pilar kehidupan. Semua orang yang hidup diwajibkan bekerja. Maka Nabi SAW bersabda, talabul halal faridatun ba'dal faridah, faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Mencari rezeki yang halal itu adalah perbuatan yang fardu, perbuatan wajib, dan kewajiban itu dilaksanakan sesudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah perintahkan. Maka setelah kita melaksanakan Jumat ini pun nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai melaksanakan kewajiban fardu salat, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari kamulah karunia Allah, dan wadhkurullaha katsira, selalu kamu ingat Allah, hadirkan Allah dalam aktivitas kerjamu, la'allakum tuflihun. Dengan cara seperti itu barulah kamu menjadi orang-orang yang sukses, yang menang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Satu waktu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada seseorang berkata, ketika itu dibacakan ayat yang kita bacakan tadi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah di muka bumi apa-apa yang dihalalkan Allah kepada kalian, makanlah makanan yang halal dan lagi baik. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasul, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar menjadi orang yang doanya selalu diijabah, diperkenankan Allah. Lalu Nabi bersabda, menjawab, wahai Sa'ad, upayakanlah makananmu semuanya halal. Jika engkau mau menjadi orang yang doanya diijabah, jaga makananmu. Semua yang kau makan harus halal. Demi Allah, di mana diri Muhammad ini dalam genggaman Allah, sungguh seorang hamba yang memasukkan sesuap nasi ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, dia tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Dan hamba yang tumbuh, man nabata min suhtin, yang jasadnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak bagi dirinya. Masyarul muslimin, hadis riwayat Tabrani ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya karena mencari rezeki yang halal ini termasuk perintah wajib, pahalanya sangat besar. Bahkan dalam hadis lain disebut setara dengan jihad. Maka dosanya pun kalau kita memakan yang haram juga menjadi besar.
Sesuatu yang wajib yang pahalanya sangat besar. Kalau kita langgar, dosanya pun menjadi besar. Dalam hadis ini disebut hampir nyaris 40 hari amal-amal ibadah kita tidak terima. Kenapa begitu? Karena makanan kita dari yang haram, maka jasad-jasad ini tumbuh dari yang haram. Ketika jasad ini bergerak dari tumbuh dari yang haram, bagaimana dia mau mendapat kemuliaan, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan itu mengandung cahaya, mengandung kemuliaan dari Allah. Dan apabila kita mengisi jasad kita dari yang haram, maka cahaya itu tidak akan bersatu dengan kegelapan. Kira-kira begitulah analisis logisnya. Karena itulah kita harus berhati-hati. Orang-orang yang bekerja dengan keras, bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, seperti satu riwayat dikatakan bahwa Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari, ya, ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad ini gosong, melepuh, hitam. Lalu Nabi bertanya, kok begini tanganmu Sa'ad? Sa'ad menjawab, aku mengolah tanah ya Rasul dengan cangkul ini untuk mencari nafkah, buat makanan, mempertahankan kehidupan keluargaku. Kemudian Rasul mengambil tangan Sa'ad, lalu beliau mencium tangan yang gosong itu. Lalu beliau mengatakan, wahai Sa'ad, ketahuilah, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Api neraka tidak akan berani menyentuh tangan yang gosong mencari nafkah yang halal ini. Begitulah Nabi SAW sangat memuliakan tangan-tangan yang bekerja keras karena menaksakan perintah Allah, karena taat kepada Allah. Beliau bahkan mencium tangan itu. Ada barang benda-benda yang sesuatu yang sudah dicium Rasul, itu sesuatu yang sangat mulia. Bahkan Hajarul Aswad yang kita kenal, batu dari surga, itu pun dicium Rasul karena kemuliaannya. Begitu juga tangan yang bekerja dengan yang halal, mencari rezeki yang halal, bekerja keras, juga dicium Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras, yang dianggap sebagai jihad fisabilillah. Maka di dalam hadis lain juga disebut, hadis riwayat Tabrani, ya, ketika seorang bekerja keras, lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya pekerjaan itu disebut jihad, maka Nabi mengatakan, iya, itu adalah pekerjaan jihad. Jika dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya mencari rezeki yang halal, itu jihad fisabilillah. Jika dia membela atau menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut usia mencari nafkah, juga jihad. Dan apabila dia bekerja untuk kepentingan dirinya agar tidak meminta-minta jadi pengemis, itu juga jihad. Dan jihad itu pahalanya setara dengan orang yang sholat setiap saat, sholat malam, orang yang bersedekah, orang yang puasa setiap saat, dan orang yang baca Quran setiap saat. Dan itu pahala jihad bisa kita peroleh dengan cara mencari nafkah yang halal. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kondisi ekonomi kita yang seperti ini, dalam kondisi kehidupan kita di modernisasi seperti ini, mencari yang rezeki yang halal itu mungkin terasa sulit bagi kita. Tetapi memang kita harus berjuang, karena memang mencari rezeki yang halal itu bahagian dari jihad perintah Allah. Maka tidak ada kata menyerah. Sesungguhnya kita harus punya keyakinan penuh bahwa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali setelah ditetapkan Allah rezeki bagi mereka. Perhatikanlah, kadang-kadang ada makhluk yang diam saja, tapi makanan dihantar kepada mereka. Seperti ular, kadang dia diam 40 hari, tapi dia makan terus, diberi Allah rezeki. Ada binatang yang begitu besar di lautan, ikan paus, ikan macam-macam. Kalau kita hitung-hitung bagaimana cara Allah menanggung makan mereka, tapi Allah siapkan. Maka keyakinan kita akan diuji. Apakah kita sebenarnya hamba Allah, ataukah kita sebenarnya hamba harta dan jabatan, yang malah kita mengabdikan diri kepada benda-benda bumi atau kepada Allah sebagai pemilik hakiki dari segala kehidupan ini. Disinilah akan diuji keimanan kita. Apabila kita orang yang taat, yang yakin kepada Allah, maka kita tidak akan menyentuh rezeki yang halal, yang haram. Kita akan terus istiqomah dalam yang halal, sehingga kita tidak peduli. Walaupun Nabi mengatakan, innahu la, sesungguhnya nanti di akhir zaman ini banyak orang yang tak peduli
rezekinya dari yang halal atau yang haram, nggak peduli. Kita pun tidak peduli. Kalau mereka mengambil rezeki dari rezeki yang haram, jangan kita terpengaruh karena kita punya keimanan. Jangan kita mengorbankan keimanan kita hanya untuk sejengkal perut ini. Yang sebenarnya Jibril, Ruh Kudus pun pernah berpesan kepada Nabi SAW. Apa kata Ruh Kudus kepada Nabi? Ya Muhammad, ya, nafasa Ruhul Qudus fi rawi. Ruh Kudus membisikkan ke dalam benakku, anna nafs lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Ketahuilah Muhammad, manusia ini, hamba Allah ini tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Jadi kalau sudah tidak ada rezeki kita lagi, lihatlah orang yang sakit, ciri-ciri orang sakit yang bakal meninggal, dia nggak mau makan lagi. Kenapa? Karena rezekinya sudah habis. Itu ciri-ciri orang mau meninggal. Maka kalau sudah habis rezeki kita, maka kita akan mati. Tapi kalau belum habis rezeki kita, kita tidak akan mati. Akan terus ada, apalagi untuk kebutuhan pokok. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini, pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka kata Jibril, seorang tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia ini sampai disempurnakan rezekinya. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperbaiki cara mencari rezeki. Carilah terus yang halal. Jangan kalian memaksa rezeki itu datang secepat mungkin dengan cara-cara yang haram. Ini yang dipesankan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, untuk apa harta itu? Untuk apa fungsinya? Untuk apa kita gunakan? Harta itu fungsinya di samping untuk nafkah, juga untuk berbagi kepada sesama, untuk jihad juga. Mencari rezeki yang halal, jihad. Menebarnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda miskin juga setara dengan jihad. Asai alal almarah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menanggung makan janda-janda miskin dan orang-orang miskin setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang berjihad itu bagaimana pahalanya? Tadi sudah disebutkan. Seperti orang yang puasa setiap hari, sholat malam setiap saat dan seterusnya. Dan harta yang kita dapatkan itu juga bisa digunakan harusnya sebagai aset umat dalam bentuk wakaf produktif, buat sekolah, buat pesantren, buat masjid dan seterusnya. Dan harta yang kita peroleh itu harus digunakan untuk menopang kebaikan. Ya, memberi beasiswa kepada orang-orang miskin yang mau belajar tapi putus sekolah karena tidak mampu, membacking pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik, orang baik, backing dengan harta kita. Jangan sampai kita mendapat pemimpin yang zalim, yang suka menghina agama, melemahkan Islam, membela orang-orang yang melemahkan Islam dan seterusnya, yang membuat kita terjerumus ke dalam jurang kehancuran dan neraka. Karena itulah hak fakir miskin juga banyak, termasuk untuk infak, sedekah dan seterusnya. Inilah fungsi harta, bukan hanya untuk diri kita sendiri, mencarinya adalah jihad. Setelah dapatnya kita gunakan juga untuk mendapatkan pahala jihad. Baik itu dengan berinfak, bersedekah untuk nafkah dan untuk membela orang-orang fakir miskin dan menopang orang-orang yang baik, itu juga bahagian dari fungsi harta yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit tambahan keyakinan kepada kita dan tambahan wawasan kepada kita bagaimana kita harus bekerja terus, bekerja keras selama hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini sebenarnya adalah perjuangan untuk meraih kemuliaan, dan Allah hanya beri kita kesempatan satu kali dan kehidupan kita tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Maka mari kita ambil kesempatan sekali ini, kesempatan emas ini untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang mulia dengan bekerja keras secara cerdas, mencari rezeki yang halal, tidak terlibat kepada yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.